Kemah suci dibangun berdasarkan pola yang ditunjukkan Allah. Sebelum Musa membangun kemah suci, dia tinggal di gunung selama 40 hari 40 malam. Di sana Allah menunjukkan pola dan metode pembangunan kemah suci. Tidak ada hal yang didesain secara sembarangan dalam membangun kemah suci. Ada rencana dan standar untuk segala sesuatunya. Mezbah, bejana, kaki dian, mezbah ukupan, tabut perjanjian dan segala sesuatunya dibuat menurut pola yang Allah tetapkan. Allah bahkan mengharuskan menggunakan jenis logam atau kayu tertentu, berikut dengan ukuran dan warnanya. Tidak ada satupun yang berdasarkan desain Musa sendiri. Saat membangun kemah suci, Musa tidak bebas memilih menggunakan emas atau perak, sekalipun itu untuk membuat paku yang paling kecil. Semuanya harus dilakukan berdasarkan kehendak Allah. Allah menentukan material, warna, desain dan ukuran, dan Musa mengerjakan semuanya seturut perintah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan seturut kehendaknya sendiri. Pembangunan kemah suci oleh Musa memberi kita banyak terang rohani. Hal ini menunjukkan kedudukan yang tepat bagi hamba Tuhan dalam pekerjaan rohani. Allah tidak membiarkan satu hal pun untuk ditentukan Musa sendiri. Allah bukan hanya menjelaskan garis-garis besarnya kepada Musa, melainkan juga detailnya. Musa bukan hanya mengerjakan sesuai dengan ukuran dan pola yang ditentukan Allah. Dia bahkan harus mengerjakan sesuai dengan prosedur yang Allah tentukan. Misalnya tirai bukan hanya harus terbuat dari lenan halus, tetapi lenan halus itu harus dipintal benangnya. Kaki dian itu bukan hanya harus dibuat dari emas, tetapi dari satu bongkah emas hasil tempaan. Allah tidak memberi ruang bagi Musa untuk mengajukan usulan. Allah tahu apa yang diinginkannya. Dia tidak memerlukan manusia untuk menjadi penasehatnya. Dia juga tidak akan membiarkan hamba-hambanya mengikuti ide mereka sendiri. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak punya petunjuk detail tentang pekerjaannya, dan banyak hal yang diserahkan pada pemikiran mereka sendiri. Mereka lupa bahwa mereka hanyalah anggota tubuh Kristus. Mereka harus berpegang pada Sang Kepala dan berada di bawah kendali langsung Sang Kepala. Kiranya Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah Tuhan yang absolut dalam pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan harus lebih dulu melewati izinnya. Kekuatan dan keberhasilan para hamba Kristus dalam pelayanan rohani hanya dapat diperoleh dan diwujudkan melalui ketulusan dan kemurnian dalam mencari kehendak Tuhan, serta ketaatan pada rencana Tuhan. Bila tidak, pekerjaan seseorang mungkin baik, dan hasilnya mungkin juga sangat baik. Tetapi di hadapan tahta penghakiman Tuhan, ketika diuji dengan api, nampaklah pekerjaan ini terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ada dua dosa yang dapat dilakukan hamba Tuhan. Yang satu adalah dosa memberontak, dan yang kedua adalah lancang, atau berbuat semaunya sendiri. Memberontak adalah menolak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Sedangkan lancang adalah melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan untuk dilakukan. Sering kita berpikir bahwa kita boleh melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Bila Tuhan tidak memerintahkan sesuatu tetapi kita berbuat seturut kehendak sendiri, kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, meskipun hal itu sangat baik. Banyak orang mengganti pekerjaan Tuhan dengan hal-hal yang dianggap baik, dianggap rohani atau bermanfaat. Banyak pekerjaan yang tidak diperkenan Tuhan, karena semuanya itu hasil dari semangat manusia untuk Tuhan. Manusia melakukannya karena berpikir bahwa Tuhan memerlukannya, dan dia menyebutnya sebagai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan rohani yang sejati tidak diprakarsai oleh kita, melainkan oleh Tuhan. Satu-satunya tanggung jawab kita adalah mengerti kehendak Tuhan. Pekerjaan apapun yang memiliki nilai rohani, sumbernya pasti dari hati Tuhan. Kita hanya bekerja ketika Roh Kudus mewahyukan dan menyingkapkan kehendak Tuhan.
Sayangnya banyak hamba Tuhan tidak memperhatikan dosa kelancangan atau tidak sepenuhnya jelas tentang sifat dosa kelancangan. Mereka belum menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada tempat bagi mereka untuk mengusulkan apapun. Kita memerlukan teguran Roh Kudus agar mengerti dan membenci dosa ini. Mereka yang mengenal Tuhan secara dalam akan berpikir bahwa meskipun Alkitab tidak melarang berbagai macam hal, adalah dosa lancang bila kita melakukan sesuatu tanpa perintah yang jelas dari Tuhan. Suatu hari Tuhan akan membawa kita masuk lebih dalam, dan kita akan menyadari bahwa tidak memberontak terhadap Tuhan belumlah cukup. Kita juga harus menahan diri dari melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan. Bila Tuhan tidak menyuruh kita melakukan apapun, kita harus berdiam diri. Bila seseorang tidak mempedulikan kehendak Tuhan, waktu Tuhan dan cara Tuhan, bahkan pekerjaan terbaik pun hanya akan menjadi aktivitas hayat jiwa. Hayat jiwa atau daging bisa bersemangat bagi Tuhan, memikirkan berbagai macam cara untuk membangkitkan suasana gereja, membuat berbagai macam hal untuk memperluas kerajaan Tuhan, atau untuk menyelamatkan banyak orang berdosa. Hayat daging, bahkan bila dengan motif yang baik, tujuan yang indah atau hasil yang baik, tetap tidak menyenangkan Tuhan, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak dapat dipakai Tuhan. Penyebab perbuatan dosa lancang tidak lain adalah keinginan untuk mengekspresikan hayat alamiah atau ego. Banyak orang yang taat perintah Tuhan ketika mengetahuinya, namun di hati mereka masih memilih keinginan mereka sendiri. Karena itu ketika Tuhan diam dan tidak berbicara, mereka menjadi lancang. Tuhan menuntut agar kita bukan hanya melayani Dia, melainkan melayani menurut cara yang diperkenannya. Manusia salah bila berpikir dapat memilih cara untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak menghendaki apapun yang tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk-Nya. Karena itu pekerjaan kita bukan hanya harus ditentukan oleh Tuhan, tetapi metode, waktu, dan prosedur pekerjaan juga harus ditentukan oleh Tuhan. Terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keadaan, tetapi tidak dilakukan karena ketaatan pada kehendak Tuhan. Perhatian utama kita seharusnya bukan keperluan orang berdosa atau kaum saleh, melainkan keperluan Tuhan pada waktu itu. Tuhan berwenang untuk mengarahkan suatu pekerjaan bagi dirinya. Tuhan memiliki instruksi khusus mengenai setiap pekerjaannya. Bila kita bertindak dengan lancang tanpa menunggu perintahnya, kita tidak akan diperkenan, dan Tuhan tidak akan memakai kita. Pekerjaan kita tidak akan tahan api dan akan hangus. Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya bukan hanya dalam perkara-perkara besar, tetapi juga dalam perkara-perkara kecil. Karena itu kita harus membiarkan Tuhan menjadi Tuan dalam segala hal. Dia melingkupi segala sesuatu dan memenuhi segala sesuatu. Bila pekerjaan kita tidak seturut kehendak Tuhan, boleh jadi kita mendapat pujian manusia, tetapi Tuhan tidak bisa memakai kita. Alkitab punya banyak contoh untuk mengilustrasikan hal ini. Imamat pasal 10 menceritakan bahwa ketika anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mempersembahkan ukupan dengan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan, maka keluarlah api itu dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka. Aturan mengenai persembahan menyatakan bahwa setiap kali seseorang membakar ukupan, apinya harus berasal dari mezbah. Nadab dan Abihu tidak menggunakan api dari mezbah. Mereka menggunakan api yang asing. Akibatnya adalah kematian di hadapan Tuhan. Mezbah adalah lambang salib, sedangkan ukupan adalah lambang pelayanan kita di hadapan Tuhan. Semangat pelayanan kita harus datang dari mezbah salib. Mereka yang tidak mempersembahkan menurut aturan ini akan mati. Salib adalah tempat di mana diri atau ego dimatikan, dan tempat di mana kita membiarkan Tuhan untuk hidup. Ini merupakan pengalaman Galatia pasal 2 ayat 19-20 yang mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Salib menanggulangi hikmat, opini, energi, semangat, harapan dan kehendak alamiah kita. Setelah kita menerima penanggulangan ini, kita memenuhi syarat untuk melayani di hadapan Tuhan. Setiap api yang tidak berasal dari mezbah salib, yang menyangkal diri, adalah api asing. Mempersembahkan api asing adalah menggunakan metode, hikmat, dan pendapat kita sendiri dalam pekerjaan Tuhan. Api asing tidak akan membuat kita diperkenan Tuhan dalam pelayanan ukupan, tetapi justru akan menyebabkan kematian kita di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu membakar ukupan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Namun mereka tidak menyadari bahwa dalam melayani Tuhan, apapun yang tidak Tuhan perintahkan sama sekali tidak boleh dilakukan. Dalam pekerjaan Tuhan, perkara yang tidak Tuhan perintahkan adalah perkara-perkara yang dilarang. Dan bila kita melakukannya, itu adalah salah dan berdosa. Tuhan tidak mentolerir perbuatan mereka. 1 Samuel pasal 13 mencatat kisah Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri. Ini juga merupakan peringatan besar buat kita. Saul memiliki 3 alasan kuat dalam mempersembahkan korban sendiri. Pertama, dia melihat bahwa rakyat meninggalkannya. Kedua, Samuel tidak kunjung datang pada waktu yang ditentukan. Ketiga, orang Filistin, musuhnya, telah berkumpul di Mikmas dan akan turun ke Gilgal untuk menyerang mereka. Karena itu dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Saul tidak melakukan kejahatan apapun. Dia justru mempersembahkan korban pada Tuhan. Dia mungkin berpikir bahwa bila dia belum berdoa, Tuhan tentu tidak senang. Dan Tuhan akan senang bila dia sudah berdoa. Dia mengira kalau lebih banyak melakukan pelayanan pada Tuhan, dia pasti akan dapat menyelamatkan rakyatnya dari tangan musuh. Namun Samuel berkata pada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saul berkata, "Karena pikirku." Artinya hal ini bukan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki kita melayani Dia menurut perintahnya, bukan menurut pikiran dan anggapan kita. Setiap pekerjaan yang berasal dari pikiran dan anggapan kita ditolak Tuhan. Hati Tuhan bukan pada apa yang kita lakukan, melainkan pada ketaatan kita. Sering kita seperti Saul, kita tidak sabar untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan. Kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah lambat, dan kita tidak dapat menunggu waktunya. Kita hanya dapat melihat kebutuhan kita dan sekeliling kita, dan lupa untuk menunggu waktu Tuhan. Tuhan bukan mencari orang-orang yang hebat. Dia mencari orang-orang yang berkenan di hatinya. Kiranya tujuan pelayanan kita bukan untuk menghasilkan perkara besar, atau untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain, melainkan agar dapat menyenangkan hati Tuhan dan diperkenan Tuhan. Ketika Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru yang ditarik oleh lembu-lembu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, Usa mengulurkan tangannya dan memegang tabut itu, dan murka Tuhan bangkit terhadap Usa. Lalu Allah membunuh Usa di sana karena keteledorannya. Bukankah baik bila Usa dapat menahan tabut itu agar tidak jatuh? Tetapi Tuhan lebih memperhatikan ketaatan pada kehendaknya. Tuhan tidak memerlukan siapapun untuk menegakkan kemuliaannya. Yang menjadi masalah bukan kerusakan bila tabut itu jatuh, tetapi apakah Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu atau tidak? Manusia berpikir bahwa tabut itu tidak boleh disentuh pada saat-saat normal, tetapi tidak apa-apa menyentuh dan menjaganya agar tidak jatuh. Dia berpikir ini hanyalah langkah sementara. Tetapi pada Tuhan hanya ada perintah yang kekal.
Tidak ada tindakan sementara. Bila seseorang melakukan apa yang tidak Allah perintahkan kepadanya, dia akan mati baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan lebih suka melihat tabutnya jatuh daripada manusia membantu tanpa perintah darinya. Sering ketika kita melihat suatu keperluan, kita mencoba untuk membantu Tuhan. Betapa mengerikannya ketika hamba Tuhan melakukan apa yang dilakukan Uza. Mereka mencoba membantu Tuhan dengan kekuatan daging. Hasilnya adalah penghakiman Tuhan. Mereka yang mengambil langkah sementara untuk suatu keperluan yang mendesak, yang tidak menunggu perintah Tuhan, tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Kita boleh membiarkan pekerjaan kita gagal sementara, tetapi kedaulatan Tuhan tidak dapat dikesampingkan, dan daging manusia tidak dapat dibiarkan begitu saja. Semoga tidak ada dari kita yang lancang dan mengganggu pekerjaan Tuhan. Kita seharusnya hanya peduli pada perintah Tuhan. Sekalipun pekerjaan itu gagal, kita tidak boleh mempertahankannya dengan daging. Tuhan tidak ingin kita bertanggung jawab atas perkara yang bukan tanggung jawab kita. Tegasnya, kelancangan adalah hasil dari hikmat manusia yang tidak dikendalikan salib. Apa yang hari ini Tuhan mau adalah agar kita memegang teguh pada fakta bahwa kita seharusnya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Kita harus mempertahankan prinsip ini. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa cara ini terlalu sempit dan pekerjaan mereka akan menjadi terlalu umum. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan menunjukkan apakah jalan ini benar atau tidak. Ketika hari itu tiba, kita akan melihat bahwa semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tidak diperkenan dan tidak bernilai di hadapannya. Tahta penghakiman akan menyingkapkan bahwa semua pekerjaan yang terlepas dari kehendak Allah hanya akan menghasilkan teguran. Manusia tidak boleh sembarangan mengubah pola yang Tuhan tunjukkan di gunung. Kita harus bekerja sesuai dengan pola itu. Sangat disayangkan, sering pekerjaan Tuhan rusak oleh tangan manusia yang penuh daging. Kita harus ingat bahwa tanpa hikmat kita dihakimi lebih dulu dan kemauan kita dimatikan lebih dulu, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kita ke suatu titik di mana kita terbebas dari pikiran kita sendiri, di mana hanya ada kehendak Tuhan. Sebelum kita terlibat dalam suatu pekerjaan, pertama-tama kita harus mencari tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Begitu kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus bekerja menurut pola yang ditunjukkannya kepada kita. Tuhan memberkati.